Selamat siang Bu, apakah betul Ibu memanggil saya ke ruangan konselor? Iya betul, mari masuk silakan Baik, duduk. terima kasih Bu. Iya. Bagaimana kabarnya Mbak? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Aduh, maaf ya, kacamata ibu sumbu nih musim di kepala ya. Aduh, alhamdulillah ibu sehat. Kamu kaget nggak dipanggil ke ruangan konselor? Iya Bu, kaget. Ada apa ya Bu? Gini Mbak, kemarin saya lihat di buku data-data mahasiswa baru, terutamanya mahasiswa semester 1, dan saya lihat ada nama kamu. Saya kan udah tahu sama kamu nih ya, udah bertemu beberapa kali, dan saya kaget ada nama kamu. Di sana nama kamu terpampang dan nilainya anjlok. Nilai mata kuliah kamu itu ada yang C, bahkan lebih dari 3. Dan saya lihat kamu mengikuti organisasi seperti himpunan kalau nggak salah ya. Apa betul seperti itu? Iya Bu, betul. Oke deh. Kalau misalkan hari ini di konseling, kamu siap nggak? Dan apakah kamu bersedia untuk di konseling bersama saya? Sekarang saya lagi slow Bu, dan saya juga siap untuk dikonseling. Karena saya juga sedang kebingungan sharing atau konsultasi. Oke. Gimana kalau kita sepakati waktu konseling kita mungkin 15 menit sampai 20 menit kali ya? Oh, 25 menit, mohon maaf. Sampai 30 lah, atau apakah kamu bersedia? Oke, tidak apa-apa. Insya Allah cukup untuk 30 menit. Oke. Kembali lagi ke topik awal kita. Tadi kan saya telah melihat beberapa data nilai kamu, dan banyak banget yang ternyata ya C gitu ya, lebih dari 1. Dan apakah kegiatan organisasi himpunan menjadi salah satu penyebab faktor nilai kamu C atau bukan? Sebenarnya, terkait kegiatan organisasi himpunan yang saya ikuti tidak menjadi faktor penyebab Bu, karena saya ingin menjalaninya. Jadi begini Bu, saya merasa bingung terkait karir setelah saya lulus kuliah. Oke, jadi di sini kamu bingung terkait karir kamu setelah lulus kuliah jadi apa gitu ya. Dan organisasi himpunan bukan menjadi salah satu faktor penyebab nilai kamu C. Ya betul. Oke. Ya sebenarnya saya tidak terlalu minat dengan prospek kerja kelulusan jurusan saya. Karena prospek kelulusan BK pasti biasanya bekerja di sektor pendidikan, jadi guru. Dan sebenarnya saya tidak terlalu minat menjadi guru. Tapi tadi saya lihat di data mahasiswa, dulu ketika kamu masuk jurusan ini nilai kamu tertinggi loh. Dan sepertinya kamu masuk jurusan BK ini tidak asal juga. Kok bisa seperti itu? Iya sih Bu, saya juga tidak tahu kok bisa hasil testing saya tinggi. Lalu kenapa kamu masuk jurusan BK? Apakah kamu jurusan BK atas keinginan kamu sendiri, atau ada campur tangan orang tua, atau bahkan ikut-ikutan teman? Awalnya saya ingin masuk jurusan ilmu komunikasi dan orang tua pun sangat mendukung. Saya pun yakin dan optimis diterima. Tapi saya sangat sedih dan merasa kecewa. Teman saya iseng masuk ilmu komunikasi dan malah diterima. Saya sangat down, kecewa, dan sempat murung diri di kamar. Tidak mau makan juga. Rasa kekecewaan saya masih terasa hingga sekarang. Saya masih belum fokus juga menjalani kuliah di jurusan BK. Oke. Lalu? Ya, saya merasa ini semua tidak adil, Bu. Saya merasa hidup saya ini penuh kesialan. Saya merasa tidak bersemangat melakukan apa-apa. Saya paham kok. Saya paham dan saya dapat merasakan apa yang kamu rasakan saat ini. Iya, Bu. Orang tua saya menyarankan saya masuk jurusan BK. Saya pun mengikuti sarannya. Tapi ya itu tadi, Bu. Saya masih bingung prospek kerja saya setelah lulus kuliah. Saya tidak terlalu minat jadi guru. Jadi saya nggak terlalu fokus dalam menjalankan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa di jurusan BK. Alhasil nilai mata kuliah saya jadi banyak yang C, Bu. Iya, oke. Berarti yang menjadi faktor utama kamu mendapatkan nilai C itu ya memang kamu belum bisa menerima ya kekecewaan ini. Kamu masih merasa kecewa, dan ya kamu benar-benar kecewa karena kamu ditolak dari universitas dan jurusan yang kamu inginkan. Jadi ya berdampak pada nilai kamu saat ini. Seperti itu ya. Iya, Bu, betul. Oke, jadi begini Mbak. Kalau misalkan kekecewaan itu masih nampak pada diri kamu dan
kamu tidak bisa untuk perlahan-lahan melupakan kekecewaan itu, perlahan-lahan menghilangkan kecewa itu ya, itu akan sangat berdampak pada nilai kamu ke depannya. Ya, sebenarnya tidak mau Bu, karena tetap nantinya akan menjadi tanggungan saya juga. Tapi saya masih bingung Bu, prospek kerja saya setelah lulus dari jurusan BK ini apa? Dan saya tidak mau jadi guru juga sebenarnya. Oke, nampaknya kamu masih meragukan ya jurusan prospek kerja BK itu setelah lulus kuliah itu apa? Iya Bu, betul. Apakah kamu tidak mencoba untuk mencari tahu gitu prospek pekerjaan BK itu setelah lulus kuliah itu apa? Atau kamu pernah mencari kira-kira apa sih prospek kerja jurusan BK setahu kamu? Pernah Bu, tapi sekilas. Prospek jurusan BK tidak hanya guru juga, tetapi bisa jadi HRD, konselor, dan lain-lain. Iya, betul sekali. Kalau kamu misalkan tidak ingin bekerja di dinas pendidikan, yaitu jadi guru, ya kamu bisa kok bekerja di BNN, di salah satunya menjadi penanganan rehabilitasi. Oh, ternyata bisa bekerja di instansi juga Bu, seperti BNN. Saya dulu waktu SMA kelas 11 sempat tertarik juga ingin bekerja di BNN sebagai penanganan rehabilitasi. Wah, bagus tuh. Berarti kamu mulai tertarik dong di jurusan BK. Lalu apa yang menjadi pikiran kamu sekarang? Apakah kamu masih merasa kecewa karena tidak diterima di universitas dan jurusan yang kamu minati, ya tadi ilmu komunikasi? Lumayan tertarik dan minat Bu. Untuk masih merasa kecewa ya tidak juga Bu. Karena mungkin saya masuk BK itu memang sudah rezekinya saya di sini, dan Tuhan pasti tahu kalau ini memang yang terbaik untuk saya. Betul. Oh ya Bu, saya itu ingin punya profesi yang lebih dari satu. Jadi misalkan profesi tetap saya yaitu sebagai konselor di instansi. Tapi di sisi lain saya juga ingin menggeluti profesi lebih dari satu. Apakah bisa Bu? Tentu bisa dong. Kalau misalkan kamu memiliki kemampuan ataupun keterampilan ataupun skill yang kamu miliki, ya itu bisa dikembangkan gitu. Itu bisa kok. Sebenarnya orang tua saya mengarahkan saya masuk BK untuk jadi guru karena lingkungan keluarga saya profesinya banyak yang seorang guru. Jadi orang tua saya berharap saya bisa jadi guru juga. Tetapi tidak memaksa juga karena profesi orang tua saya bukan seorang guru melainkan motivator. Tapi ya itu dia, saya tidak terlalu minat jadi guru. Tapi untuk bekerja di instansi BNN atau BKKBN, saya lumayan tertarik dan minat. Lalu, kenapa kamu tidak minat atau tidak tertarik sih untuk menjadi guru? Padahal guru berjasa banget loh. Mungkin karena di lingkungan keluarga saya sudah banyak yang jadi guru, jadi ingin berbeda dari mereka Bu. Oke, kamu tahu nggak kira-kira keterampilan atau skill atau kemampuan apa sih yang kamu miliki? Atau gini deh, hobi apa yang kamu sukai dan ingin kamu kembangkan? Saya memiliki kemampuan public speaking Bu, tapi saya tidak jago juga, masih harus banyak belajar dan dilatih. Oke, tadi kamu mengatakan kamu ingin pekerjaan tetap kamu yaitu sebagai konselor di satu instansi atau di suatu instansi ya. Tapi di sisi lain kamu ingin menggeluti lebih dari satu profesi, begitu? Nah, betul Bu. Oke, mungkin seperti ini ya Mbak. Kamu bisa mengarahkan skill kamu tadi yang kemampuan public speaking kamu diarahkan ke bidang kemasyarakatan, pelayanan, untuk menjadi seorang public speaker. Dan kamu mungkin tahu ya seorang public speaker itu apa. Sepertinya itu cocok untuk kamu gitu. Apalagi untuk menjadi seorang public speaker itu tidak harus dari jurusan ilmu komunikasi. Tadi kamu kan ingin masuk ke ilmu komunikasi dan ditolak, hasil kamu masuk jurusan BK. Untuk menjadi seorang public speaker itu ya dari jurusan BK juga bisa kok gitu. Wow, berarti saya masuk BK juga tetap bisa ya Bu? Tidak harus dari lulusan ilmu komunikasi. Pokoknya prioritas utama seorang public speaker adalah keterampilan komunikasi itu sendiri. Betul. Lalu apa yang harus saya lakukan Bu? Atau mungkin arahan dari Ibu? Saya harus bagaimana saja supaya bisa menjadi seorang konselor di instansi dan seorang public speaker? Baik.
sekarang kan kamu sedang menekuni studi kamu di jurusan BK. Kamu harus tetap fokus belajar, terus belajar di jurusan kamu ini. Tetapi di sisi lain kamu bisa kok mengembangkan skill kamu, keterampilan kamu, itu tadi public speaking. Dengan caranya seperti apa? Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan, salah satunya itu mengikuti seminar atau webinar atau workshop public speaking atau training, supaya skill kamu itu terus asah seperti itu. Oh, seperti itu ya, Bu? Iya, betul. Oke, apakah kamu bisa untuk mengembalikan kembali semangat belajar kamu dan untuk tetap berusaha fokus di jurusan BK? Iya, Bu, pasti. Insya Allah saya akan terus berusaha untuk bersemangat belajar, Bu. Baiklah, alhamdulillah. Oke, kira-kira Ibu pengen tanya deh, kira-kira apa sih rencana sementara kamu untuk pegangan tindakan kedepannya itu, apa yang akan kamu lakukan? Pertama, saya akan berusaha melupakan kekecewaan itu perlahan-lahan dan yakini diri untuk fokus pada jurusan yang sedang saya ampu saat ini hingga selesai dan bergelar S1. Kedua, saya akan terus fokus dan meningkatkan nilai mata kuliah supaya mendapat predikat cum laude dengan nilai A semua. Mudah-mudahan dengan IPK pun stabil 3,7 sampai 4. Amin. Oke, bagus kalau kamu bisa mengatakan seperti itu, dan sepertinya kamu juga sudah tahu apa yang harus kamu lakukan ke depannya dan apa sih yang tidak boleh dilakukan untuk ke depannya, karena itu juga ya untuk kebaikan kamu. Oke, sepertinya waktu konseling kita juga udah hampir habis, dan sebelum saya tutup pembicaraan ini, saya ingin tanya bagaimana perasaan kamu terhadap saya hari ini, dan atau apa kesimpulan yang dapat kamu ambil dari konseling? Saya merasa sangat lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan nilai mata kuliah saya jadi jauh lebih baik. Baik, bagus, dan saya pun percaya kamu pasti bisa, kamu pasti bijak dan dewasa dalam menghadapi problem ini, bahkan problem-problem selanjutnya yang akan datang. Oke, apakah masih ada yang ingin kamu tanyakan? Tidak, Bu, sepertinya cukup. Terima kasih ya, Bu. Oke, sama-sama. Oke, saya tutup dan saya ucapkan terima kasih banyak kamu udah mau dikonseling dengan saya, bersama saya. Kalau apa-apa untuk kedepannya, misalkan kamu ada permasalahan dan ingin bicarakan bersama saya, sangat dipersilakan. Baik, Bu, sama-sama kembali. Jangan lupa diminum nih, haus nih.